Presenter Bapak Aris Hidayat, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian host saya sendiri, Aris Budianto, Sarjana Pendidikan. Moderator Bapak Asmui, Sarjana Komputer. Kemudian instruktur Ibu Reni Nurhapsari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk lancarnya kegiatan pada video konten hari ini, saya mohon untuk Bapak Ibu bisa mengondisikan mikrofonnya di unmute. Baik, selanjutnya untuk memulai kegiatan video konten ini, waktu kami serahkan pada moderator, pada Bapak Asmui, Sarjana Komputer, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi wabah COVID-19 di daerah saya maupun seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia, kita tetap semangat belajar melalui Dikdar di Ponegoro 1 ini. Kepada Ibu Reni Nurhapsari SPD MPD yang kami hormati, kepada Bapak Aris Hidayat SPD SD sebagai presenter, kemudian Bapak Aris Budianto SPD sebagai host, dan saya sendiri Asmui Eskam sebagai moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini akan kita sampaikan yaitu presentasi pembelajaran interaktif dengan SAC dengan materi tema 7 untuk SD kelas 4. Untuk menghemat waktu, selanjutnya akan saya berikan kepada Bapak Aris Hidayat SPD SD. Monggo Bapak Aris Hidayat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Asmui atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih bisa bertemu, tentu dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada dengan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Reni Nurhapsari SPD MPD selaku instruktur, yang kami hormati Pak Aris Budianto sebagai host pada sore hari ini, dan juga Bapak Asmui sebagai moderator, yang juga saya hormati, serta rekan-rekan semua yang pada sore hari ini sudah bergabung di presentasi kami nanti ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang. Suatu kebanggaan bagi kami pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah aplikasi bernama SAC, yaitu Smart App Creator, yang kami buat tentu untuk mempermudah pembelajaran di kelas kita masing-masing nanti, atau mungkin buat anak didik kita. Langsung saja Bapak Ibu, adalah aplikasi yang kami buat setelah kami membuatnya di aplikasi SAC. Kemudian ini kami simpan dan kami jadikan APK, selanjutnya kami install, maka jadinya adalah seperti ini. Langsung saja kita masuk ke home. Inilah tampilan dari aplikasi kami. Wall dari aplikasi kami buat kondisi di kelas kami adalah saya di kelas 4. Ini merupakan aplikasi yang saya buat supaya anak-anak juga ikut senang. Nanti kalau ini benar-benar diterapkan untuk anak-anak, maka anak-anak akan merasa sangat-sangat senang karena kelasnya atau dia
menjadi bagian dari aplikasi ini sendiri. Ini sengaja saya buat seperti itu. Bapak Ibu, aplikasi ini adalah untuk pembelajaran tema 7, terutama untuk anak SD kelas 4. Karena di SD itu adalah pembelajaran tematik, maka materi yang kami buat pun di aplikasi ini adalah materi tentang tema. Kami ambil tema 7, kami ambil salah satu, kebetulan kami ambil tema 7 karena tema 7 ini adalah tema di semester kedua yang bisa disampaikan, tetapi karena kondisi pandemi, maka kita harus bersabar dulu, belum bisa dimanfaatkan, juga tidak bisa dimanfaatkan. Belum bisa kita manfaatkan, barangkali suatu saat nanti atau beberapa bulan ke depan ini bisa kita berikan pada didik kita untuk digunakan, karena aplikasi ini sangat membantu sekali ya, terutama anak-anak sangat sekali. Langsung saja kita ke tombol materi. Ya, ini adalah materi yang kami masukkan di aplikasi kami ini. Muncul, ada aten ya Bapak ya? Tidak apa-apa Pak, lanjut aja. Langsung aja, oke. Oke. Ini adalah subtema yang pertama, ini tentang keberagaman. Saya mengambil subtema 1 untuk di materi 1, tentang suku bangsa di Indonesia. Ini bagian dari materi kelas 4, di mana anak-anak diajarkan tentang keberagaman serta banyaknya suku-suku di Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang besar, jumlah suku yang sangat banyak. Ada suku Jawa, Sunda, kemudian ada suku Baduy, suku Madura, suku Dayak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini supaya tahu tentang suku-suku di Indonesia, maka dengan hadirnya aplikasi ini akan sangat terbantu sekali, mereka akan senang sekali. Apalagi kalau di aplikasi ini kita berikan gambar-gambar atau mungkin animasi-animasi yang bisa kita unduh di YouTube atau di aplikasi lain yang kemudian bisa kita tampilkan di konten ini, maka tentu anak-anak sangat senang sekali. Di subtema 1 di aplikasi kami ini, saya masukkan adalah materi tentang hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, di mana bangsa Indonesia ini punya 1.330 suku, dan berdasarkan suku itu, suku di Indonesia itu, suku Jawa adalah suku paling besar. Ini meliputi 40,2%, ini sangat besar sekali. Yang 59,8% ini adalah terdiri atas suku-suku yang lain. Sementara suku Jawa itu sendiri adalah gabungan dari suku-suku Jawa dari suku yang lain. Maksudnya adalah di Jawa itu sendiri ada suku selain Jawa, ada Jawa Osing, ada suku Tengger, Samin. Kalau Samin ini di kabupaten kami di Blora, yang terkenal ada suku Samin ini. Ada Bawean, ada Naga, dan lain sebagainya. Nah, di antara suku-suku tersebut, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Jumlah penduduknya hanya 1.041.925 jiwa, atau sekitar 0,44% dari seluruh jumlah. Itu yang saya ambil untuk tema 1. Kemudian di konten ini juga, di tema ini kami berikan gambar-gambar. Kebetulan karena hanya cukup di 2 gambar, ada gambar suku Tengger dan suku Osing ini. Ya, saya ambil itu. Selanjutnya di materi bukunya
langsung saya ambil subtema 2. Jadi saya ambil sedikit-sedikit aja, karena ini merupakan contoh. Kebetulan waktu belajar menggunakan SAC ini, saya melihat di YouTube-nya Pak Ketua, Pak Waho ya Pak ya. Itu saya gunakan untuk belajar, jadi sangat standar sekali, tapi mudah untuk dipahami. Maka saya buatnya pun seperti itu. Tapi bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin di grup ini belum membuat, bisa ditambahi. Mungkin ditambahi dengan gambar-gambar yang lebih menarik, diberikan animasi. Kalau Bapak Ibu pernah download aplikasi Selagami, Bapak Ibu bisa memasukkan hasil downloadan dari aplikasi Selagami ini untuk dimasukkan dalam konten ini. Maka tentu anak-anak saya senang sekali. Contohnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan saya belum memasukkan. Saya ambilkan dulu contoh. Nah ini contohnya adalah hasil dari aplikasi Selagami. Ini kalau di play maka akan muncul suara dan gambar ini akan seperti orang real yang berbicara. Jadi anak-anak tentu akan sangat senang sekali kalau seandainya hasil downloadan ini dimunculkan di dalam konten di aplikasi SAC ini. Ya, di subtema 2 ini saya mengambil karena tema tadi ya, tapi saya kutip yang untuk IPA-nya saja, yaitu tentang gaya listrik. Karena di SD itu masih listrik dasar, maka ini saya berikan contoh adalah penggaris yang digosok-gosokkan pada rambut yang kering. Bagaimanakah prosesnya? Bahwa setiap benda yang netral itu mempunyai dua muatan, ada muatan positif dan muatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Bagaimana yang terjadinya tarikan dari kertas itu, maka di materi ini kami ambil untuk menjadi bagian dari materi itu. Saya buat gambar saja seperti tadi. Kami hanya memakai yang standar dulu karena sebagai pengembang awal tentu kami hanya menggunakan atau membuat aplikasi ini sederhana dulu. Barangkali di aplikasi berikutnya akan dibuat lebih variatif, lebih kreatif, tentu sangat terbuka dan mungkin Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Kita lanjutkan untuk materi yang ketiga. Ini tentang toleransi dan kerukunan. Ini dari tematik juga, tetapi untuk mapel PKN. Nah, maka yang mesti dilakukan ketika kita memiliki teman yang berbeda agama. Nah, ini ada penjelasan di materi subtema 3 ini. Ini saya ambil, saya masukkan untuk dipelajari oleh anak-anak, dan nantinya di evaluasi SAT nanti akan kita munculkan sebagai bagian dari pertanyaan. Apakah anak-anak memahami materi yang ditampilkan di tombol materi atau tidak, nanti bisa dibuktikan di evaluasi. Untuk materi ini saya hanya memakai 3 Bapak Ibu bisa menambahi bahkan sampai banyak sesuai dengan kondisi, situasi, dan mungkin kreativitas dari Bapak Ibu semua ingin seperti apa, monggo. Tapi saya pribadi, saya buat 3 saja, saya buat sederhana. Yang terpenting saya tahu bagaimana membuat SAT ini, dan nanti saya sebagai pengembang atau developer, saya akan menambahi lagi. Barangkali nanti ketika saya mengikuti video content dari teman-teman yang lain, saya punya ide, oh ternyata ini teman-teman pakai ini, kenapa nggak saya terapkan di aplikasi saya. Misalkan di situ kita berikan suara, kita berikan
video, animasi, gambar-gambar yang menarik, atau dari mana saja yang mungkin saja Bapak Ibu bisa bermain nanti dalam presentasinya yang dimasukkan dalam aplikasi itu saya. Halo, bisa dilanjutkan Pak? Iya, bisa. Oke. Selanjutnya langsung kita ke tombol evaluasi. Nah, ketika saya menombol evaluasi, ternyata aplikasi saya ini mengalami kelemahan ya. Salah satu kelemahannya ini, ketika saya dari materi, mestinya ketika saya tombol evaluasi, maka langsung menuju ke evaluasi. Ternyata ini tidak mau, padahal ketika saya membuat di preview, ketika saya buat di aplikasi SAT-nya itu muncul bisa, tapi ternyata ketika kita install terjadi kesalahan. Ya. Maka saya perlu kembali ke home, dulu. Baru saya masuk ke evaluasi. Ini evaluasi yang saya pakai, pertanyaannya pun saya buat yang paling mudah saja, karena pada intinya adalah anak-anak tahu bahwa ada pertanyaan seperti ini, kita tinggal memilih. Nanti ketika kita pilih, jika jawab anak-anak benar, maka mereka akan mendapatkan poin atau nilai. Evaluasi saya ini, saya buat 4, saya dengan contoh, saya mengikuti mazhabnya Pak Waho, contohnya membuat 4, saya ikut 4. Sekali lagi ini bagian dari contoh, nanti bisa kembangkan lagi membuat pertanyaan yang lebih banyak lagi. Tentu dengan model pertanyaan atau mungkin bentuk pertanyaan yang berbeda, nanti monggo, tapi saya masih buat yang sederhana dulu, yang masih standar saja. Misalkan di nomor 1 ini, Indonesia terdiri atas banyak suku. Nah, suku terbesar di Indonesia adalah suku, pilihannya ada Bugis, Batak, Jawa, dan ada Sunda. Kalau anak-anak paham, itu mereka akan menjawab suku Jawa, maka kita tinggal tentu suku Jawa, maka akan muncul tanda benar dan mendapatkan poin. Kemudian dari pertanyaan nomor 1 itu mereka akan langsung ketika menjawab walaupun benar atau salah, mereka akan langsung menuju ke soal nomor 2 seperti ini. Kita tombol, maka mereka akan langsung sudah mendapatkan nilai 50. Mungkin saja ini juga muncul soal ketiga, jadi energi suara. Nah, jika pertanyaan semua benar, maka di evaluasi di wall terakhir akan muncul nilai atau skor yang diperoleh. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira itu aplikasi yang kami buat. Ini di tombol terakhir ini ada developer, saya pribadi yang membuat. Nama saya adalah Haris Hidayat SPDSD, saya kerja di SDN 4 Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, dan berada di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah presentasi dari kami selaku pengembang atau developer dari aplikasi SAT. Aplikasi SAT merupakan aplikasi yang sangat membantu bagi kita Bapak Ibu, terutama untuk menyampaikan materi terhadap kita. Dengan kondisi pandemi seperti saat ini, banyak permasalahan, banyak masalah yang muncul. Misalnya kalau memberikan pertanyaan secara online, nanti juga pasti anak-anak keberatan dengan kuota, keberatan dengan tidak punya HP dan lain sebagainya. Tapi saat ini memberikan solusi. Barangkali yang tidak punya HP memang tidak bisa, tetapi yang memiliki HP, aplikasi ini bisa dipakai karena aplikasi ini bersifat offline, tidak online, sehingga aman, tidak menyedot kuota internet dari anak-anak.
Demikian Bapak Ibu presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dalam kami menjelaskan. Sekali lagi inilah kondisi aplikasi kami. Mungkin nanti di sesi pertanyaan ada yang ingin bertanya monggo, ingin memberikan masukan juga monggo, itu akan kami terima dengan sangat senang sekali demi pengembangan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Asmui. Oke. Terima kasih sekali Pak Aris, luar biasa. Presentasi pada sore hari ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Aris itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada beliau Pak Aris, monggo dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya mungkin melalui kolom chat, silahkan ditulis saja. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kepada Pak Aris silahkan ditulis pada kolom chat. Apa mungkin sudah jelas ya Pak? Ada yang tanya. Kalau sudah jelas alhamdulillah. Kami membuatnya dalam tampilan yang sangat sederhana sekali Pak. Mungkin nanti di lain waktu bisa kita kembangkan lagi, kita buat yang jauh lebih baik. Iya. Oh ini Pak ada yang bertanya Pak? Iya ada yang bertanya, mungkin bisa kirim link animasi tersebut dari siapa? Ya dari Pak Amiruddin. Pak Aris. Bisa saja sih Pak, tapi kebetulan saya kemarin ngambilnya dari link YouTube juga, itu kelihatannya hasil dari crack Pak. Jadi tidak dari Play Store, itu dari Bapak tinggal ketik di Google aja aplikasi Telagami gitu Pak. Aplikasi Telagami, ya, aplikasi Telagami. Cuman itu nanti berbayar Pak, tapi juga ada trialnya. Cuman kemarin waktu saya pakai di HP saya ini karena saya harus mengupdate perangkat lunak, ternyata aplikasi yang saya pakai ini harus rusak, jadi tidak bisa saya pakai, makanya tidak saya masukkan dalam aplikasi SAC ini. Oke, Pak Amiruddin mungkin sudah jelas atau ingin bertanya lagi, monggo Pak Amir. Oke, untuk Ibu Andriani ya biasa Bu kalau dalam pembelajaran ini sering keluar masuk terlempar itu sudah biasa. Kalau kita sudah sering terlempar itu nanti kita akan menjadi orang yang sangat kuat sekali. Betul sekali Pak. Pokoknya di konven kayak gini harus sabar. Oke. Tapi luar biasa nih Pak Aris. Saya juga kadang menggunakan aplikasi yang lain, tapi ini FCC ini juga luar biasa. Maklum Pak, karena yang menggunakan banyak bisa kadang-kadang terlempar, kadang mungkin sinyal juga bisa jadi. Oke, Bapak Ibu masih ada yang bertanya lagi? Ibu Eniko, Bapak ini? Oh ini Ibu. Bu Eniko ini memberikan penguatan aja Pak. Bisa efektif untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Ya Pak, mungkin bisa solusi termasuk salah satu solusi. Oke, Bapak Ibu yang belum absensi monggo silakan. Saya nomor 1 tadi udah absen. Oke, Bapak Ibu. Itu SAC bisa efektif untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi nggak Pak? Bisa sekali sih Bu, bisa sekali.
Tapi itu tadi kelemahannya, kita harus menginstal dulu. Sementara pengiriman aplikasi SAT ini juga bisa melalui WA. Kita harus melalui aplikasi media sosial bernama Telegram. Begitu ya Pak Asmi ya. Oke Pak. Kalau WA nggak bisa, hanya bisa di Telegram. Ya, nanti kita tinggal download APK-nya, nanti kita install, langsung masuk. Kebetulan saya ini pakai HP Samsung seri paling bawah, tapi juga bisa. Saya pakai A20 Pak ini. Oh, oke. Jadi paling jelek. Tapi alhamdulillah kok bisa. Alhamdulillah baik. Berarti SAC itu memang salah satu solusi untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini, Ibu Eniko ya. Oke, mungkin Bu Eniko sudah jelas. Pak Amiruddin, wah siap Pak, sudah jelas berarti. Kalau begitu Pak Aris, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin Pak Aris bisa memberikan kesimpulan untuk teman-teman kita pada sore hari ini Pak. Monggo Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan aplikasi SAC ini adalah penggunaan yang sangat baik sekali, efektif sekali buat saya pribadi, dan pembuatannya pun cukup mudah. Meskipun mungkin tak berulang-ulang, tapi bagi beberapa orang mungkin hanya di set outnya saja Pak, mungkin kalau menurut saya. Kemarin saya juga mengalami Pak Asmi, ketika membuat pertama sudah nggak bisa diulang karena saya salah di setnya, di outputnya itu. Ketika kita output, ketika kita output kemudian kita masukkan dalam ini harus sesuai dengan aplikasi itu sendiri, sehingga nanti maksudnya ketika kita bisa. Dan saya ubahnya ini 2 kali langsung jadi, alhamdulillah saya kirim ke ini ternyata sudah bisa digunakan, tinggal menunjukkan sana sini sedikit sudah ada. Di aplikasi saya juga tidak saya masukkan gambar tombol suara, saya langsung otomatis begitu ini dibuka suara itu sudah bisa. Jadi sekali lagi penggunaan aplikasi ini sangat efektif Pak. Kita sebagai guru tentunya dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi. Mungkin aplikasi SAC ini merupakan salah satu contoh penggunaan atau penerapan inovasi bagi Bapak Ibu. Bahkan nanti ketika kita membuat seperti ini, itu kita jadikan artikel, bagaimana kita membuat, bagaimana kita menggunakannya, apa keuntungan dan kekurangannya. Itu bisa kita jadikan artikel untuk kita kirim di Ibu siapa kemarin Pak, yang Arif atau siapa kemarin yang membuat artikel. Itu bisa sekali. Jadi sekali lagi, monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin belum membuat, silakan membuat dan dipresentasikan di sini. Mungkin barangkali nanti kita bisa saling berbagi, mana yang kurang kita tambah, atau mungkin perlu kita ajak diskusi bersama-sama supaya hasilnya jadi yang lebih baik. Begitu Pak Asmi, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Aris. Mungkin Ibu Reni akan menambahi Bu, monggo Bu. Bu Reni mau menambahi, Bu instruktur. Oke, Bu Reni kalau tidak ingin menambahi, untuk selanjutnya saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, kehilafan baik sengaja maupun tidak, sebagai manusia biasa ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya pasrahkan kepada Bapak Aris Budianto selaku host. Monggo Pak Aris. Pak Aris Budi, monggo Pak. Iya, baik. Oke. Terima kasih Bapak Aris Hidayat, Bapak Asmi yang bertugas sebagai presenter dan moderator video conference pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita tetap semangat ya, dalam pembelajaran menggunakan media SAC ini melalui
HCC. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah merasakan tadi sudah disampaikan juga Pak Asmu ini, mau masuk aja sudah terpental-pental, Nggih. sudah di dalam sebagai host ataupun sebagai petugas yang lain juga terpental-pental, bahasanya seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat Nusantara akan selalu semangat untuk belajar dalam kondisi kesulitan. Semangat Bapak Ibu saya yakin akan memberikan berkah sinar saya yang membuat kompetensi profesionalisme Bapak Ibu akan semakin meningkat dengan baik. Demikian Bapak Ibu presentasi dengan menggunakan SAC pada siang kali ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat peserta semuanya. Kami sebagai host saya yakin banyak kekurangannya, terutama tadi waktu cukup molor karena kemampuan untuk menjadi host memang perlu belajar banyak seperti itu. Saya yakin ya, keterbatasan kita itu akan terus melecut ya, membuat kita semangat untuk belajar. Demikian sebelum kami akhiri ya, sekali lagi salam guru hebat Bapak Ibu Nusantara. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.